Jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih firman-Mu terus menerangi hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kasih-Mu akan terus kami dapatkan kebenaran firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami beri hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Saya akan baca bagi setiap kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Menyadari siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita sangatlah penting. Karena ketika kita menyadari akan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan menyadari karya-karya Tuhan yang telah Ia kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau kita menyadari karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan menjadi orang Kristen yang ketika menjalani hari-hari hidup kita, kita tidak akan mudah lemah, kita tidak akan mudah putus asa, kita tidak akan mudah untuk goyah, tetapi kita akan terus mampu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita akan melihat kasih Tuhan itu nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan kita selalu setia kepada kita. Buktinya, saudara dan saya ada di hari ini semua karena kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau firman Tuhan berkata bagi kita di hari ini, mengingatkan saudara dan saya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendang. Nah, inilah sifat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan umat manusia. Ia Allah yang selalu peduli dengan hidup saudara dan saya. Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, sekalipun kita terkadang tidak setia kepada Tuhan. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat kehidupan kita, terkadang kita tidak setia. Tetapi Allah itu selalu setia. Kasih-Nya selalu Dia nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, ketika saudara dan saya, pemirsa Klavos, kalau kita mau untuk kita terus mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita mau agar kita terus melihat kasih-Nya itu selalu nyata dalam hidup kita, maka marilah kita belajar untuk pertama membangun hidup kita terus dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara membangun hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya percaya kasih Tuhan itu bukan sekedar saudara tahu, tapi saudara akan mengalami itu di dalam seluruh kehidupan saudara. Saudara akan merasakan kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, kalau saudara mau agar saudara terus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka belajarlah untuk selalu berkata benar kepada situasi keadaan yang saudara alami, yaitu firman yang saudara dengar. Saudara harus katakan, Tuhan itu benar. Nah, inilah yang membuat apapun situasi saudara sulit, saudara tidak akan mengeluh dengan situasi itu. Engkau melihat keadaanmu mungkin sakit-sakitan, engkau tidak akan mengeluh dengan keadaan itu. Tetapi engkau akan mampu untuk terus bersyukur, karena engkau melihat kasih Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Makanya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita melihat situasi dan keadaan kita, katakanlah benar kepada setiap perkataan firman Tuhan yang saudara terima di dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, belajarlah untuk terus mau memfokuskan hidup saudara hanya kepada Tuhan. Dengan memfokuskan hidup saudara kepada Tuhan, kasih Tuhan akan saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara memfokuskan pikiran saudara kepada masalahmu, kepada persoalanmu, maka saya katakan engkau tidak akan pernah bisa merasakan kasih Tuhan. Bahkan engkau akan bisa berkata
dan melihat kasih Tuhan itu tergantung situasi dan kondisi yang engkau alami. Kalau engkau mengalami kondisi yang baik, engkau bilang Tuhan itu mengasihi engkau. Tapi ketika engkau mengalami kondisi yang buruk, engkau akan berkata, Tuhan mungkin tidak mengasihi engkau. Nah, oleh karena itu, mari kita berfokus hanya kepada Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Dia Allah yang berjanji bahwa Dia akan selalu mengasihi kita yang hidup mengasihi Dia, dan janji itu Dia nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya sampai saat ini. Hari ini ketika saudara akan memulai segala aktivitas saudara, ketika saudara menjalani hari-hari hidup saudara, belajarlah untuk melakukan 3 hal tadi di dalam hidup saudara. Dan saya percaya kalau 3 hal itu saudara lakukan dalam hidup saudara, maka kasih Tuhan bukan sekedar saudara baca di Alkitab, bukan sekedar saudara tahu, tetapi saudara akan mengalami itu di dalam hidup dan kehidupan saudara. Tanda kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, kita akan mampu bersyukur dalam segala hal. Kedua, saudara dan saya akan selalu berkata benar untuk Tuhan. Dan yang ketiga, tanda kita selalu melihat dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara dan saya tidak akan pernah berjalan dalam ketakutan. Kita tidak akan pernah ada di dalam kekhawatiran dan juga kegelisahan. Tapi kita akan terus ada dalam sukacita. Karena apa? Kasih Tuhan kita alami di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, hari-hari yang begini sulit, hari-hari yang begini bermasalah, saudara harus bisa melihat kasih Tuhan itu nyata dalam hidup saudara, sehingga engkau akan melangkah dari kemenangan kepada kemenangan. Dan itulah yang membuat hidupmu akan terus bisa tersenyum melihat hari esok yang Tuhan sediakan bagi saudara. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saudara yang hari ini mungkin kehilangan damai sejahtera dan sukacita, fokuslah kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan bisa merasakan kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup saudara, karena Dia Allah yang bukan saja berjanji, tapi janjinya itu ya dan amin dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kuatkanlah hatimu terus kepada Tuhan, dan engkau akan terus mengalami kasih-Nya limpah dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kasih-Mu itu terus kami rasakan dan kami alami dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar firman Tuhan yang kami dengar akan terus membawa kehidupan kami untuk mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.